Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini berada di channel Jati Tani. Di sini saya mau ngejelasin berbagi sharing lah pengalaman saya selama kurang lebih 2 bulan membuka usaha kios pertanian. Adapun juga dalam channel ini saya akan membahas bagaimana strategi pertanian, penjualan, adapun juga review barang dan produk tertentu. Langsung saja saya akan menjelaskan yang awal itu membuka kios pertanian dengan modal minim dengan penuh strategi tentunya. Oke, bicara tentang modal minim dan penuh strategi, terutamanya di usia saya yang tergolong masih muda itu, ada di mana posisi saya sangat berambisi untuk membuka usaha. Terus mengapa sih saya membuka usaha kios pertanian? Bisa dijelaskan, untuk membuka kios pertanian di sini saya mengetahui yang pertama itu iklim tempat saya tinggal yang pertama. Yang kedua itu intinya itu modal. Terus yang ketiga itu intinya kita harus tahu. Adapun kalaupun tidak tahu, kita harus belajar dari awal bagaimana cara proses penjualannya, adapun juga strateginya. Nah, untuk langsung saja ke strategi untuk membuka kios pertanian, untuk modal yang paling minim itu dan penuh strategi. Yaitu yang pertama itu tentang strategi musim. Untuk membuka kios pertanian itu dengan modal minim itu kita cukup dengan cara mengetahui musim. Yang pertama itu tentunya musim yang paling awal itu dalam pertanian itu pasca sebelum tanam. Sebelum tanam, utamanya itu kan, saya di sini ngejelasin tentang kios pertanian, terutamanya itu padi ya. Pasca sebelum tanam itu kita namanya molopusida, yaitu untuk obat-obat keong, adapun juga herbisida untuk obat atau racun bagi rumput, untuk rumput-rumput yang bisa dibilang menjadi hama untuk pertanian padi. Terus adapun juga mengenai musim tersebut yang lain pasca kita tanam, yaitu kita butuh seperti gemuk lah, atau bisa dibilang pupuk cair ataupun pupuk yang lainnya. Dan juga kita butuh seperti obat-obat hama yang awal, seperti sekiranya kita sesudah tanam, biasanya itu petani membutuhkan obat rumput juga kembali, yaitu obat-obat rumput seperti yang ada di kios saya itu ya Aliplus ataupun juga Amandi dalam herbisida di saya. Oke, yang tadi itu strategi yang pertama. Jadi musim strategi tambahkan itu mengenai membuka usaha pertanian itu, musim strategi itu sangat dibutuhkan karena pada saat membuka kios pertanian dengan modal minim kita harus tahu musim. Biasanya itu petani intinya biasanya padi itu petani itu bercocok tanam secara serentak atau berbarengan. Maka dari itu kemungkinan kebutuhan obatnya pun mereka kemungkinan sama. Nah, maka dari itu kalian bisa dengan cara tersebut, dengan cara pengetahuan tentang musim tersebut, kita harus melihat kondisi di mana petani tersebut entah sedang bertanam lah atau sedang memelihara padinya. Oke, jadi itu adalah strategi yang pertama, dan yang kedua itu banyak bertanya kepada petani. Di sini sangat penting untuk bertanya banyak kepada petani, utamanya ketika punya modal bertanya kepada petani tentang obat-obat apa aja sih yang dipakai dari petani tersebut. Pengetahuan di mana dalam bertanya kepada petani tersebut,
kita juga menjadi tahu bahwa di sini pemakaian obatnya juga itu apa saja, karena biasanya itu tiap daerah beda-beda untuk penjualan atau pemakaian para petani. Adapun untuk kalian, jika kalian berani untuk untuk memberikan terobosan baru obat-obat kepada petani, kalian harus menjelaskan kepada petani secara langsung, itu pun juga melalui sharing kepada petani. Dan juga ada strategi yang ketiga, yaitu membeli obat ke kios lain. Sebelum membuka usaha kios pertanian, kita itu mencoba untuk membeli obat ke kios pertanian yang lain, terutamanya yang berada di daerah tersebut. Itu bisa menjadi acuan untuk harga kita, untuk memainkan harga, dan untuk acuan kita mengambil keuntungan, di mana kepentingan tersebut untuk membeli obat tersebut, kita menjadi tahu berapa sih harga obat ini atau berapa sih harga pupuk ini, seperti itu. Tadi saya bertele-tele berbicara tentang strategi. Jadi untuk modalnya di sini itu kita bisa menyesuaikan dari banyaknya strategi tersebut tadi. Yang tiga, yaitu ada musim strategi, bertanya kepada petani, dan juga membeli ke kios yang lain. Nah, untuk musim strategi di sini itu sangat berpengaruh, terutama untuk modal kita. Musim strategi, jadi kita bisa membeli obat itu seadanya dulu. Kalau misalkan dikira-kira, kita juga hanya butuh 2 juta itu cukup untuk membuka kios pertanian, apabila kita membuka usahanya itu pasca sebelum penanaman. Kita kan cuma butuh obat seperti mollusida atau obat keong dan juga herbisida. Adapun juga obat-obat untuk bibit yang lainnya bisa menyesuaikan. Dan juga untuk belanjanya tersebut itu kita nggak perlu terlalu banyak lah untuk awal-awal, karena kita juga tahu modal tersendiri itu berapa. Nah, dan perlu ditekankan, jadi untuk 2 juta tersebut itu pun tanpa etalase ya. Kita harus etalase itu beli sendiri. Kurang lebih etalase yang gede itu 3 juta tuh yang ada di belakang saya. Dan juga ada pun juga yang agak kecil, kisaran sejutaan ada. Nah, untuk tempatnya juga kita mungkin bakal jelaskan di next episode selanjutnya, di video saya selanjutnya. Jadi untuk penjelasan mengenai berapa sih biayanya untuk pembuatan tempat, berapa sih harus luasnya itu loh, luas penempatan kios pertaniannya, dan juga untuk strategi-strategi lain akan saya jelaskan di video selanjutnya. Untuk yang selanjutnya, kita langsung saja lihat kios-kios pertanian di saya ada apa aja, produknya apa aja. Kita langsung lihat. Perlu ditekankan, ini produk-produk yang maksudnya dibutuhkan petani di daerah sini. Jadi ini adalah kios pertanian saya, dan juga alamatnya juga sudah tertera. Di sini sedikit melihat atau mereview dari kios pertanian saya. Jadi mungkin cukup segitu saja video dari saya. Saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui, jadi saya di sini hanya berbagi pengalaman saya.
Jadi untuk request video-video yang lain kalian bisa tulis di kolom komentar. Untuk kebutuhan video untuk membuka usaha kios pertanian kalian bisa tulis. Nanti saya akan sedikit menjelaskan untuk video-video yang selanjutnya. Coba kalian tunggu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.